Shalom saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dalam anugerah yang besar Tuhan selalu memberkati kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah luntur dalam hidup kita, amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita ambil posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami selalu ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia. Kasih setiamu sungguh besar Tuhan. Terima kasih kami sudah menerima janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dengan imanmu katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar Yes Tuhan, setiamu, Engkau nyatakan bagi kami. Kau nyatakan bagimu. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib
Ku percayakan janjimu, ku percayakan kuasamu. Terima kasih Yesus. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Terima kasih. Engkaulah perisai kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kelam Tuhan, namun tangan-Mu selalu menopang kami. Ketika kami ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran, Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Dan Engkau berkata, jangan takut, sebab Engkau memberi kami kemenangan. Biarlah janji-Mu Tuhan termeterai dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu Selalu menopang hidupku. saat ku dalam ketakutan. Dalam ketakutan, Oh,
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah
sumber kekuatanku, Kau sumber kekuatanku. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Kau. Haleluya. Glory, glory, glory. Thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin Bapa. Dan hari ini kami deklarasikan bahwa kuasa Tuhan turun atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan oleh kuasa Roh Kudus. Buka hatimu saudaraku. Biarkan hadirat Tuhan memenuhi hatimu dan pikiranmu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Bila persembahan ini kami persembahkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberi dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan persepuluhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mengupdate seputar informasi kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari kita bersama menyembah dan berdoa dalam Mesbah pagi pukul 6-7 pagi via aplikasi Zoom. Mari kita bersama merasakan lawatan Tuhan. Misi online minggu ini akan tetap berjalan lewat aplikasi Zoom. Mari kita saling terkoneksi dan menguatkan satu sama lain. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di M Online Service setiap hari Jumat pukul 6:30 malam, live streaming via aplikasi Zoom. Online Service hari Minggu tanggal 13 September 2020 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Lu. Seusai online service ini akan dilanjutkan dengan Kemi Online Service pada pukul 12 siang. Bapak Ibu Jemaat Tuhan dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah ini. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viana pamit undur diri. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan.
Senang sekali saya bisa jadi berkat lagi pada hari ini. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki minggu awal di bulan yang ke-9, saudaraku. Saudara, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya ingin menginformasikan kepada kita semua bahwa di akhir ibadah kita pada pagi ini, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan saudara yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami dalam ibadah perjamuan kudus, kami berharap Anda bisa menyediakan roti untuk seisi rumah saudara. Kalau Anda tidak punya roti perjamuan, bisa diganti dengan biskuit atau juga dengan roti tawar yang Anda potong kecil dan dibagi sesuai dengan jumlah anggota keluarga Anda. Dan kemudian kalau Anda tidak punya anggur perjamuan, Anda bisa menggantinya dengan sirup atau teh, ya, dan dibagikan kepada seluruh anggota keluarga saudara, supaya setelah selesai kita mendengar firman Tuhan dan kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus, Anda sudah siap. Ya, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih setia-Mu dan oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami dan Engkau hadir di rumah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Dan biarlah Tuhan Engkau buka hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu ini. Dan biarlah telinga rohani kami terbuka. Dan biarlah rema daripada Kristus sendiri. Firman Allah itu Tuhan menghidupkan kami Tuhan untuk kami bisa mengerti kebenaran dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu dan biarlah Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya, pagi ini saudara kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul The Benefits of Prayer. Ya. Ada banyak orang tidak mau berdoa karena mereka tidak merasakan atau tidak tahu bahwa ada manfaat di dalam doa. Dan bukan tanpa alasan bahwa kalau kita sering mendengar bahwa doa adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa ditawar dalam kehidupan orang percaya. Kalau Anda berkata, Pak, saya sudah percaya Tuhan Pak, tapi Anda tidak punya kehidupan doa, maka itu sebuah pertanyaan besar. Bagaimana Anda bisa tetap berjalan dalam iman saudara? Bagaimana engkau tetap bisa kuat menghadapi tantangan hidup saudaraku? Kalau kita tidak punya kehidupan doa. Kehidupan doa adalah satu bagian yang tidak bisa dihilangkan dalam iman kita. Bahkan ada orang yang berkata doa adalah nafas kehidupan rohani kita saudara. Anda bisa bayangkan kalau kita hidup sehari-hari, ya kita berkegiatan sehari-hari, tapi kita tidak bernafas. Ada orang yang hanya berdoa sekedar dia berdoa, saudara. Ya, saudara, mari kita mulai mengerti ini dan kita menyelidiki lebih jauh bahwa ada manfaat besar di dalam doa bagi pertumbuhan rohani kita, saudara. Saudara, doa itu bersifat rohani. Pada waktu kita membangun kehidupan doa, manusia roh kita dibangun. Sekali lagi, saudara, doa itu bersifat rohani. Kalau Anda membangun kehidupan doa saudara, maka kehidupan rohani saudara akan terbangun. Dan Allah itu roh. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau berhubungan dengan Tuhan tanpa sebuah kendaraan rohani. Ya, jadi saudara, mari kita mulai mengerti bahwa doa itu adalah hal yang mutlak harus ada di dalam kehidupan iman kita. Kalau tidak saudara, roh kita akan lemah. Kehidupan rohani kita tidak bisa bertumbuh. Kehidupan rohani kita akan digempur terus dengan tantangan masalah hidup. Dan kita akan mati rohani saudara. Kita akan merasa kering. Karena kita terlepas dari pokok anggur itu. Ya, mari kita belajar saudara supaya apa? Supaya kita bisa sungguh-sungguh merasakan dan mengalami dahsyatnya kehidupan doa saudara. Nah, kalau kita belajar dari Alkitab, kita akan menemukan beberapa manfaat-manfaat daripada doa. Ya, yang pertama saudara, doa itu untuk memohon kepada Allah. Ya, doa itu saudara adalah media yang kita pakai untuk memohon kepada Tuhan. Kalau Anda ingin datang kepada Tuhan, Anda ingin memohon kepada Tuhan, maka kita diberikan hak istimewa.
Kita diberikan sebuah kendaraan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan Dia, untuk memohon kepada Tuhan, saudara. Apakah salah memohon sesuatu kepada Tuhan lewat doa, saudara? Saya kira tidak. Karena ini bicara bapak dan anak. Dalam Yohanes 16 dikatakan begini, saudara. Alkitab jelas sekali mengatakan ini, luar biasa. Ayat 23 sampai dengan 24. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Ini kata Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Nah, kemudian dia memberikan instruksi. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Yesus sendiri memberikan sebuah tawaran. Dia berkata, mintalah. Kamu akan menerima. Artinya apa? Ketika engkau berdoa, sebenarnya itu adalah media kita yang diberikan oleh Tuhan untuk kamu bisa memohon kepada Tuhan. Kita bisa memohon kepada Tuhan dalam doa kita. Kita sering kali, saudara, mengabaikan ini sehingga kita lupa dan kita tidak mengalami betapa kayanya, betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa lengkapnya segala berkat anugerahnya. Kita tidak mengalaminya karena kita tidak hidup di dalam kehidupan doa itu. Kita tidak mengalami hal-hal rohani, perkara-perkara rohani dalam hidup kita, saudaraku. Padahal dia berkata apa? Bapamu itu adalah Bapa yang sempurna. Segala berkat yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan oleh Bapa. Tapi kita, saudara, tidak membangun kehidupan doa kita. Kita hanya berjalan dalam logika kita saja, kita hanya berjalan dalam kehidupan jasmani kita saja, kita mengabaikan doa itu, saudaraku. Padahal doa itu adalah, salah satu manfaatnya adalah kita bisa pakai untuk memohon kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Dia, saudaraku. Itu sebabnya, ya, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 10, saudara, dikatakan begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, perhatikan baik-baik. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Perhatikan. Setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Nah, Matius ini menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 tingkatan doa. Tuhan bekerja dalam 3 tingkatan ini, saudaraku, dan Dia menjawab ketiga-tiganya. Jadi saudara, dikatakan apa? Yang pertama, meminta, biasanya langsung dijawab. Dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan. Minta, diberikan. Mintalah, diberikan. Biasanya orang menyebut ini sebagai mujizat. Jadi Pak, apakah doa itu bisa mengerjakan mujizat? Sangat mungkin. Pak, apakah kalau saya meminta di dalam doa saya langsung terjadi jawaban doa? Sangat mungkin. Apakah kalau saya berdoa kepada Tuhan mujizat bisa terjadi? Sangat mungkin. Jadi kenapa kita jarang melihat mujizat, saudara? Kita jarang melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa kepada apa yang kita doakan. Karena kita nggak punya kehidupan doa. Padahal kehidupan doa menawarkan bahwa kalau kamu meminta, kamu bisa mendapat. Kamu bisa menerima. Dan tingkatan yang kedua dikatakan apa? Carilah, ya, maka kamu akan mendapat. Mencari itu, saudara, itu orang membutuhkan usaha. Kadang-kadang waktu kita mulai berdoa,
Ya, sambil kita mulai bekerja, kita berdoa, sambil kita mulai berusaha, saudara. Usaha kita itu, saudara, dijawab Tuhan. Apa yang kita buat, kegiatan kita, segala pekerjaan kita yang kita kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan itu merupakan jawaban doa. Mungkin tidak langsung kita berdoa tiba-tiba langsung jadi, ya tiba-tiba tidak ada mujizat. Tapi lewat usaha kita, saudara, Anda doakan, kemudian engkau berusaha, engkau doakan, kemudian engkau bekerja, engkau mencari, engkau berusaha, engkau menyelidiki. Dalam segala yang kau kerjakan itu, Allah membuatnya berhasil dan Tuhan menjawabnya melalui itu, saudaraku. Jadi saudara, Pak saya sudah berdoa nih Pak, saya sudah meminta, tapi enggak ada jawaban. Ya mungkin Tuhan mau Anda berdoa sambil engkau mencari. Karena Alkitab berkata, tingkatan yang kedua apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Orang mencari itu saudara tidak selalu ada di depan mata. Kadang-kadang sesuatu dibongkar, kadang-kadang sesuatu diperbaiki, kadang-kadang sesuatu yang lama dibuka saudaraku. Sampai kita menemukan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita mungkin saudara. Dalam hal-hal yang diproses hidup kita. Ya kadang-kadang dia membongkar sesuatu yang lama. Dia membuang hal-hal yang buruk. Dia mengikis kesombongan kita. Dalam proses itulah saudara kita menemukan jawaban doa. Jadi luar biasa saudara, manfaat doa itu ternyata ya memohon kepada Tuhan. Dan dia memberikan kepada kita apa yang kita mohonkan kepada dia dalam 3 tingkatan. Ya, kadang-kadang kita mencari saudara, mencari. Dan ketika kita mencari, kita usaha kita saudara, maka disitulah dia menjawabnya. Atau mungkin saudara, ada juga Anda yang berdoa, Anda masuk pada tingkatan yang ketiga. Tuhan menjawabnya, tapi pada tingkatan yang ketiga, apa itu? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada orang hanya ketok sekali. Itu bukan mengetok. Mengetok itu berkali-kali saudara. Berulang-ulang. Tidak jemu-jemu saudara. Penuh kesungguhan hati. Pengulangan, mungkin berbulan-bulan dia berdoa, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, akan dibukakan, tunggu saja. Ada saatnya kita menantikan, segala usaha sudah kita kerjakan, belum ada jawaban. Segala taburan sudah kita lakukan, belum ada jawaban. Segala yang terbaik, firman sudah kita taati, belum ada jawaban. Ada masa-masanya menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan disitulah Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Kita datang, kita sujud, dan kita menyembah Dia. Kita menyembah Dia saudaraku. Dan di saat-saat seperti itulah, tiba-tiba Allah membukakan sesuatu kepada kita. Luar biasa saudaraku. Jadi saudara bisa bayangkan saudara, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak punya kehidupan doa. Bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan? Hari ini saudara mungkin engkau punya satu kebutuhan. Dan engkau sudah berkata Tuhan aku butuh ini Tuhan. Datang dalam permohonanmu kepada Tuhan. Datang dalam permohonanmu kepada Tuhan. Tapi ingat saudara, ingat baik-baik. Kasih garis bawah di sini. Karena ayat 9 berkata, adakah seorang yang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia minta ikan. Roti dan ikan bukan sesuatu yang bahaya buat anak-anak. Roti dan ikan bukan sesuatu yang beracun buat anak-anak. Dan Alkitab ayat ini menggarisbawahi, kalau engkau meminta yang baik, kalau engkau meminta yang untuk kemuliaan Tuhan, kalau engkau mencari sesuatu yang baik, kalau engkau mengetok untuk mendapatkan sesuatu yang baik, maka disitulah saudara, engkau akan menerima, engkau akan mendapat, dan bagimu pintu akan dibukakan. Coba cek hidup kita, apa yang Anda mohon hari ini? Sesuatu yang menghabiskan untuk engkau habiskan bagi hawa nafsumu? Apa yang kau minta hari ini? Mungkin engkau minta jiwa-jiwa supaya papamu diselamatkan. Mungkin engkau sedang berdoa bagi siapa? Bagi orang sahabatmu. Engkau berdoa bagi pekerjaanmu atau suamimu. Supaya dia diubah oleh Tuhan. Saya kira itu adalah jenis permintaan roti dan ikan. Datang sama Tuhan.
Datang sama Tuhan. Pak, belum dijawab Pak. Mungkin Tuhan mau engkau mencari. Engkau mencari dengan berubah. Engkau mencari dengan apa saudaraku? Dengan mengampuni. Engkau mencari dengan memaafkan dia. Engkau mencari dengan apa? Berubah hidupmu, berubah pola pikirmu. Engkau mencari dengan apa saudara? Dengan engkau berbuat melayani dia. Dan dari pelayananmu, dari pengampunanmu, jawaban doa itu diberikan kepada saudara. Pak, sudah saya lakukan Pak. Bagaimana dengan mulutmu? Bagaimana dengan perkataanmu? Apakah itu membatalkan doamu? Pak, aku mengucapkan berkat kepada dia Pak. Aku sudah mengampuni dia. Aku mau dia diselamatkan supaya Tuhan menolong keluarga kami. Kalau sudah engkau lakukan semua, ini saatnya engkau duduk diam di hadirat Tuhan. Menanti-nantikan dia, saudara. Ini yang kita harus mengerti, saudara. Itu sebabnya mengapa orang percaya tidak bisa dihindarkan dari doa. Karena doa itu punya manfaat yang luar biasa besarnya. Nah yang kedua saudara, apa manfaat daripada doa? Yang kedua adalah untuk melatih kepekaan rohani kita. Jadi dalam Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, ya dikatakan begini saudara. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Perhatikan baik-baik. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Doa itu saudara adalah relationship. Ada yang menerjemahkan atau memberikan apa sih namanya? Ya anonim ya. Dia berkata bahwa doa itu adalah singkatan. Duduk omong-omong dengan Allah. D duduk omong-omong dengan Allah. DOA. Artinya apa saudara? Ketika engkau berdoa bukan hanya sekedar memohon. Tetapi ada relationship. Engkau berbicara, Allah berbicara. Engkau berbicara, Allah berbicara. Engkau berbicara, Allah berbicara. Komunikasi yang terus tersambung, komunikasi yang terus berlangsung, itu melatih kepekaan kita. Saya nggak mungkin mengenal saudara jika saya nggak pernah ketemu saudara, engkau telepon. Walaupun engkau memperkenalkan nama, kita nggak pernah ketemu. Saya nggak pernah kenal saudara. Bagaimana saya bisa menebak Anda yang telepon? Tapi kalau istri saya telepon, walaupun dia pakai handphone nomor telepon orang lain, saya akan langsung kenali dia. Karena saya sering bergaul dengan dia. Saya sering berkomunikasi dengan dia. Saya sering bercakap-cakap dengan dia. Percakapan yang saya bangun dengan dia, saudara, dengan istri saya, membuat saya mudah mengenali suaranya. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti. Padahal semua orang bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan? Karena mereka jarang masuk atau punya kehidupan doa. Yesaya berkata, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Untuk apa? Mendengar seperti seorang murid. Saya kira tidak kebetulan saudara, kita punya mesbah pagi setiap jam 6. Anda yang belum ikut mesbah pagi, itu kita ada meeting ID di Zoom, itu tidak pernah berubah. Ya, sudah sekian lama kita melakukannya, saudara bisa ikut besok pagi. Ya, kalau tadi pagi Anda belum sempat ikut, ya besok pagi jam 6 sebelum jam 6 Anda sudah bisa masuk di situ. Ya, di situ kita berdoa. Yesaya berkata apa saudara? Untuk apa Tuhan mempertajam telingaku? Ya, bahkan memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perhatikan baik-baik. Supaya dengan perkataan aku bisa memberi semangat kepada yang letih lesu. Saudara, di doa pagi, di mesbah pagi kita, seringkali kita berdoa bagi orang lain. Seringkali Tuhan bicara supaya kita menguatkan satu sama lain. Kita memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kita memberikan semangat kepada yang letih lesu, saudara. Bahkan kita mendoakan yang sakit. Dan banyak orang-orang yang diberkati.
pada saat kita bersama-sama dalam tubuh Kristus ini, saudara, masing-masing punya kehidupan doa. Allah sang kepala bisa menginstruksikan kepada tangan, hei tangan, kamu tolong kaki kiri, dia lagi sakit. Hei tangan, kamu tolong mata, dia lagi sakit. Hei mulut, kamu bicara kepada siapa? Kepada tangan kiri supaya dia diperbaiki karena dia sedang sakit. Luar biasa, saudara. Ini yang Yesaya katakan. Jadi kehidupan doa yang kita bangun, saudara, supaya tubuh ini nyambung sama kepala. Karena tubuh saya itu bisa bergerak kalau ada instruksi dari kepala. Saya bisa berkhotbah seperti ini karena kepala begitu cepat seluruh otak saya ini mengatur mana duluan, mengontrol semuanya. Tangan yang bergerak, mulut yang ngomong, mata yang melihat, saudara, itu semua di dalam kendali otak kita. Nah, kalau kita semua peka, semua mendengarkan instruksi dari center ini, saudara. Kristus adalah center, Kristus adalah pusat. Semua kita mendengar betapa indahnya tubuh Kristus. Betapa indahnya waktu kita doa bersama-sama, saling membangun, saling menguatkan. Sehingga yang letih lesu mendapatkan semangat yang baru, saudaraku. Makanya saudara, orang Kristen itu akan sangat mengherankan jika mereka mengabaikan kehidupan doa. Pak susah pak, jam 6 pagi. Gimana? Saudara, itu semua masalah prioritas. Kalau jam 6 pagi Anda punya pekerjaan besar, Anda janjian dengan seorang pengusaha, Anda janjian dengan seorang klien, Anda bangun. Sebagai contoh aja, tiket Anda jam 5 pagi pesawat, saudaraku. Anda bangun jam 3, bisa tuh. Masalah prioritas, masalah kebiasaan, masalah penyaliban daging kok. Kalau kita mau, saudara, awalnya sulit memang. Tapi kalau kita mau, saudara, semua dari keinginan kita, semua dari apa, saudara? Satu kerinduan untuk berhubungan sama Tuhan. Kalau dia prioritas saudara, maka yang lain itu tidak akan pernah bisa menggantikan yang terbaik yang kau prioritaskan. Hanya itu, saudaraku. Nah itu sebabnya, saudaraku, syarat utama untuk melatih kepekaan telinga rohani adalah waktu khusus dengan dia. Jadi tidak ada, saudara, hanya sekedarnya, hanya seadanya. Pak, saya berdoa loh pak, 5 kali sehari. Waktu khusus enggak? Iya, bangun pagi langsung berdoa, Tuhan terima kasih karena hari ini aku sudah bangun dalam nama Yesus. Anda mau makan pagi, Tuhan terima kasih untuk sarapan ini, Tuhan aku bersyukur dalam nama Yesus. Anda mau makan siang, terima kasih untuk makan siang hari ini Tuhan. Aku mau makan dalam nama Yesus. Anda mau makan malam, terima kasih Tuhan. Aku akan makan malam hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Anda mau tidur, capek Tuhan hari ini aku bekerja, aku mau tidur. 5 kali sehari, tidak punya kualitas. Sekedar. Hubungan itu bukan hanya perkataan. Hubungan itu saudara, terjadinya saling, terjadinya transfer nilai. Anda bicara, saya mendengar, hati saya, pikiran saya, perasaan saya transferkan di dalam sebuah pembicaraan. Itulah relationship. Kalau doa kita hanya sekedar ucapan, saudara, saya yakin dan saya jamin suara kita sampai plafon turun lagi. Habis doa kita nggak yakin kok, saudaraku. Tapi kalau kita punya waktu khusus dengan dia, makanya kenapa kita punya saat teduh. Supaya kita disupport, janganlah berdoa sendiri-sendiri. Kadang-kadang kita susah, doa sendiri itu lebih gampang ngantuknya. Kita bersama-sama, saudaraku. Kita gunakan teknologi bersama-sama, kita lagi lemah tapi ada yang nyanyi. Kita lagi lemah, orang-orang menyembah Tuhan. Kita dikuatkan lagi, saudara, kita dibangun lagi. Kita lagi bingung di persimpangan jalan, tiba-tiba ada pesan Tuhan pas kepada kita. Aduh luar biasa, saudaraku. Sehingga apa? Kita yang lemah, letih, lesu, saudara, kita dibangun oleh Tuhan. Kenapa Tuhan itu berbicara kepada Musa bukan ketika dia di Mesir? Dia terlalu sibuk, saudaraku. Pak, saya sambil berdoa, Pak. Memang Anda harus berdoa. Anda jalan, Anda berdoa. Anda nyetir, Anda berdoa. Anda bekerja, Anda berdoa. Tapi Anda perlu waktu khusus. Anda pernah tersinggung enggak, saudara? Ajak suami ngomong, iya. Nah, terus kenapa? Saya dengar kok, telinga yang dengar, mata lihat HP. Anda senang?
Karena dia tidak mengkhususkan konsentrasi fokusnya kepada saudara, Anda marah. Kita sambil jalan, sambil bekerja terkonek sama Tuhan, yes itu harus. Tapi ada saatnya kita duduk diam, kita dengar dia bicara. Disitulah instruksi-instruksi rohani datang kepada kita. Musa begitu sibuk saudaraku. Dia ada di Mesir, dia adalah pangeran, ya, dan muncul keinginan dalam hatinya saudara supaya dia bisa membebaskan bangsanya. Tapi tidak terlalu tajam karena Musa menangkap sesuatu dari Tuhan, tapi dia tidak menangkap waktunya. Akhirnya dia jadi buronan saudara, lari dia 40 tahun di padang gurun Midian. Ketika semua sudah habis saudara, semua ilmu yang bisa dipakai tidak bisa lagi dipakai saudara. Sampai dia seolah-olah aku tidak bisa ngomong, aku gagap. Disitulah Tuhan bicara kepada dia saudara. Di tengah-tengah semak yang terbakar. Musa mendekatkan diri, meninggalkan kesibukannya, mendekatkan diri saudara. Dan dia berjumpa dengan Tuhan, melepaskan kasutnya. Supaya dia ada di holy ground, tanah yang kudus. Dia masuk di situ, dia berjumpa pribadi sama Tuhan. Itu luar biasa saudara. Elia saudara adalah tokoh yang lain. Dia berantem dengan Isabel dan Isabel marah sekali dan dia berkata begini, kita buat sebuah pertandingan. Kurang lebih 500 nabi Baal bertanding melawan dia saudara. Ya mereka membuat satu persembahan di sana, mereka kemudian minta api dari langit. Dan di akhir pertarungan itu 500 nabi Baal, 450 kurang lebih saudara, disembelih di sungai. Dalam kelelahannya dia takut sekali ketika Ratu Isabel mengejar dia saudara. Dia begitu takut saudara sampai dia bilang aku mau mati aja. Tuhan berkata begini, makanlah, naik ke gunung. Naik ke gunung. Sampai di gunung saudara, disitulah Tuhan bicara sama dia. Kadang-kadang Tuhan mau tarik kita dari kesibukan. Kamu terlalu sibuk dengan anak-anakmu. Kamu terlalu capek dengan semua urusan ini. Siapkan waktu pagi-pagi ketika semua belum bangun. Engkau bangun lebih dulu, engkau nyembah Tuhan. Mungkin di situ Tuhan akan berikan kepadamu kekuatan. Engkau dengar dia bicara. Supaya engkau tidak banyak buang waktu saudara. Engkau tidak banyak melakukan segala hal yang sia-sia yang kamu tidak mengerti. Disitulah dia memberikan kepekaan-kepekaan kepada saudara. Dia melatih saudara. Saudara kita melatih apa? Melatih kepekaan kita saudara. Kita berikan dia waktu. Ya kita berikan dia yang terbaik. Ketika dia memberi instruksi kepada kita, roh kita akan dibangun, saudara. Dia beri instruksi kepada kita, saudara. Jiwa kita akan bisa kita kendalikan. Karena kita tahu, oh iya ini yang Tuhan mau. Kita mengerti, saudara. Dan kita melakukannya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah apa manfaat dari doa. Yang ketiga adalah untuk mematikan kedagingan kita. Ya, perhatikan baik-baik dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan begini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulang sekali lagi Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, saudara. Nah tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa doa itu bersifat rohani. Ya, waktu Anda punya kehidupan doa, sebenarnya saudara itu melatih kita hidup dalam roh. Nah dikatakan apa? Kalau kamu hidup di dalam roh, kamu hidup di dalam alam rohani, kamu hidup di dalam media rohani, kamu punya kehidupan doa, maka dikatakan apa? Keinginan daging itu jadi lemah. Kita saudara, saya jujur ngomong sama saudara, sejak kita mengadakan mesbah pagi, ini kesaksian beberapa orang. Pujian itu dalam hati dan kepala saudaraku. Kayak setiap hari saudara, kita merasa ada Tuhan yang bersama kita. Ya, sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh banyak orang. Ada satu orang berkata, sejak saya ikut mesbah pagi, saya selalu mau menyembah Tuhan. Selalu mau menyembah Tuhan. Selalu pengen diam dengar dia bicara.
Itu luar biasa loh saudara. Dan saya tanya pada beberapa orang, mereka mengalami yang sama. Kayak ada nyanyian di dalam hati saudara. Kayak selalu mau connect sama Tuhan. Ini yang dikatakan kalau kamu hidup oleh roh. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kadang-kadang di dalam doa kita saudara, kita merasa Tuhan begitu dekat saudara. Kita menyembah Dia, bahkan hanya lagu, satu kata lagu aja kita bisa nangis saudara. Dan itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar. Kameranya dimatikan, suaranya kadang di-mute saudaraku. Tapi di rumah mereka dijamah Tuhan. Mereka dilawat Tuhan, mereka penuh Roh Kudus. Dan itu mengubahkan hidup orang saudaraku. Nah itulah manfaat dari doa. Orang tidak bisa berubah. Anda mau tegur orang saudara, Anda mau kasih tahu resikonya. Hei kamu tidak bertobat nanti masuk neraka. Berapa banyak orang tidak tahu itu? Semua orang tahu itu saudara. Berapa banyak yang berubah? Saudara, kalau bukan Roh Kudus yang menjamah hidup seseorang, maka dia tidak bisa berubah. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Roh yang memberikan pertumbuhan. Hadirat Tuhan itu yang mengubah orang. Dikatakan apa? Kalau kamu hidup oleh roh, roh itu yang di dalam saudara, dia mengubah kita sehingga kita tidak menuruti keinginan daging, saudara. Semua iri hati, kemarahan, ya persinahan, percabulan, sihir, segala macam saudaraku akan bisa kita kuasai, kita bisa matikan. Kehidupan lama kita bisa tinggalkan kalau kita hidup di dalam roh saudara. Makanya saudara, Yesus memberikan sebuah penjelasan yang bagus sekali. Ya, kenapa? Karena doa dan kematian daging itu sangat erat kaitannya. Karena Yesus berkata kepada para muridnya, diam di sini ya, sebentar ya, di Getsemani saudara. Saya mau berdoa. Dia maju tidak jauh, kelihatan saudara. Tapi ketika dia kembali dia berkata, loh kok kamu tidur? Sederhana loh saudara. Pak saya nggak banyak neko-neko pak, nggak punya pikiran jahat saudara. Tapi antara doa dan tidur Anda mau pilih mana? Nah waktu Anda bangun pagi, aku mau tidur, aku capek, aduh enak sekali di bawah selimut. Ayo doa, mana lebih penting? Itu aja latihan. Latihan nyalipkan daging kita. Kapan engkau berhasil nyalipkan itu saudara? Kemungkinan besar masalah dosa engkau juga menang. Jadi ini latihan saudara. Ada satu orang bapak dia berkata saya gak bisa bangun pagi. Tapi mesbah pagi tidak pernah alpa. Before time sudah hadir. Sampai saya bilang begini, wah kamu luar biasa ya. Bisa hadir sebelum waktunya. Jam 6 kurang 10, kadang jam 6 kurang 15. Orang pertama yang masuk di situ saudara. Begitu saya buka loh muncul lagi. Dia bilang saya belajar nyalipkan daging saya. Saya tuh susah bangun. Tapi saya belajar nyalipkan daging. Saudara, kalau Anda latihan seperti ini, saudara, doa itu akan membawa Anda pada kemenangan. Bukan hanya satu pertempuran sederhana antara bangun tidur dan tidur, bukan. Tapi itu latihan sehingga ketika Anda berhadapan dengan godaan, Anda berhadapan dengan tawaran, Anda berhadapan dengan keinginan daging saudara, roh itu yang kuat akan berkata no. Ini yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya dan Yesus memberikan contoh. Ya, coba lihat saudaraku. Di Getsemani dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ternyata saudara, doa itu membuat kita siaga. Doa itu membuat kita berjaga-jaga. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang bisa nyangka kita tidak pernah digoda? Hari ini off godaan. Tidak ada. Anda bisa off pekerjaan, tapi godaan tidak pernah off. Atau ngomong besok aku datang ya dengan 5 orang. Besok aku datang ya dengan 10 pasukan. Besok aku datang ya bawa godaan ini. Enggak ngomong, enggak tahu saudara. Tapi dikatakan apa? Karena kamu tidak tahu kapan diserang, kamu tidak tahu kapan dijebak, berjaga-jagalah dan berdoalah. Daging ini selalu berontak. Selalu menawarkan sesuatu saudaraku. Itu sebabnya kita berdoa supaya apa? Keinginan daging itu dikuasai oleh keinginan roh.
Yesus menjawab, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Nah ini dia saudara, kapan Tuhan ngomong begini? Dia ngomong kepada orang yang tidur. Dia bukan ngomong kepada murid yang bersinah, enggak. Dia enggak ngomong kepada murid yang membunuh. Dia ngomong kepada murid yang tidur. Kamu enggak berjaga-jaga, kamu enggak berdoa. Karena mereka tidur saudaraku. Karena mereka tidur dikatakan apa? Roh itu mau doa, tapi daging mau tidur. Kan begitu saudara. Roh penurut, daging lemah. Kapan kita mengikuti daging saudara, maka lemahlah kita. Karena jiwa kita menguasai. Kapan kita menolak untuk tidur, kita bangun demi untuk berdoa, maka kita menuruti roh. Itu latihan yang luar biasa. Itu sebabnya waktu kita berdoa saudara, manfaat itu kita terima. Kita belajar, berlatih, mematikan daging kita. Tuhan sendiri yang mengajarkan saudaraku. Dan lihat apa yang ada di dalam doanya saudara. Doa daripada Yesus sendiri. Dia berkata begini. Maka ia maju sedikit. Matius 26, 39, 40. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ya saudara perhatikan. Ya dia maju sedikit saudara, kemudian dia berdoa. Ada satu hal yang terus diulang-ulang oleh Tuhan, yaitu apa? Jangan seperti yang aku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jangan keinginanku Tuhan yang jalan, tapi keinginan Bapa yang selesai. Jangan rencanaku Tuhan yang diikuti, tapi rencanamu Tuhan yang diikuti. Ini luar biasa saudara. Nah kapan ini terjadi? Dalam doa. Saudara perhatikan saudara. Yesus punya satu permintaan. Boleh enggak Tuhan cawan ini lalu daripadaku? Dia punya keinginan. Tapi dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ada dua kehendak di situ. Betul? Nah, di dalam doa, Yesus mengajar kita selaraskan keinginanmu dengan keinginan Bapa. Ketika kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Bapa, otomatis keinginan ini harus kosong. Nangkap ini saudaraku? Kalau kita tidak berdoa, hanya sekedar ya meminta aja, tidak punya satu hubungan yang akrab sama Tuhan, saudara. Tidak ada pelatihan di sana, tidak ada proses di sana. Kita akan tarik kehendak Allah turun, saudaraku. Tapi Yesus mengajar kita, daging itu harus dimatikan supaya selaras dengan kehendak Allah. Daging ini harus dikalahkan dalam keadaannya mau tidur, keinginannya, segala sesuatu selaraskan sama Tuhan. Di dalam doa kita berkata, Tuhan, aku menyembahmu Tuhan. Karena aku tidak mampu, aku tidak bisa apa-apa. Kita mau taat kepada Tuhan. Jalan saudara. Selaraskan saudara. Waktu diselaraskan, kedagingan kita semakin lemah. Karena bukan Tuhan yang menyelaraskan dengan kita. Kita yang menyelaraskan dengan Tuhan. Karena jalannya seperti bumi dari langit. Jauhnya dengan kita. Nah disitulah proses itu akan terjadi saudara. Kita mengalami apa? Mengalami kematian daging saudara. Kita mengalami hal-hal yang kita lepaskan. Karena masalah utama saudara, ya masalah utama kekristenan tidak bisa bertumbuh, itu karena kedagingan kita begitu kuat. Kita harus selaraskan, otomatis apa? Satu persatu dibuang, satu persatu dikalahkan saudara. Karena kalau tidak dikalahkan, tidak bisa nempel. Tidak bisa selaras, saudara. Tidak bisa jalan bareng. Nah di dalam doa lah, saudara. Itu merupakan wadah, merupakan media. Kita berlatih melawan kedagingan kita. Memang saudara, ya ada banyak cerita lucu lah saudara. Kita lagi berdoa, pas amin baru dia sadar. Kenapa dia tertidur di dalam roh? Itu banyak terjadi.
Ya ada juga yang lagi buka Zoom-nya di Mesbah Pagi saudara. Namanya kelihatan. Tapi ya dia tidur saudara. Didengarkan sambil mendengarkan pendeta khotbah nyanyian. Tapi dia bilang aku mau coba lagi besok. Coba lagi saudara. Aku mau coba lagi besok. Latihan itu saudara. Itu mengubahkan orang. Asal Anda punya kerinduan. Anak kecil itu jatuh berkali-kali ketika belajar jalan. Tapi kita tidak berkata ya sudah kamu sudah jatuh jangan jalan lagi. Dia akan lumpuh. Tapi kita latih dia saudara jatuh bangun lagi. Dari tidak bisa jalan saudara merangkak. Dia bisa jalan, dia bisa lari. Itulah kehidupan rohani. Kalau Anda mau saudaraku. Saya mau ajak saudara, ayo kita bergabung dalam Mesbah Pagi. Bukan untuk kemegahan kita saudara. Tapi untuk kita saling memberkati. Untuk kita memohon kepada Tuhan. Untuk kita membangun kepekaan kita kepada Allah kita. Dan kita menguatkan orang lain saudara. Sambil kita pun dibangun. Nah itulah 3 manfaat doa yang luar biasa. Makanya saya berkata kepada saudara. Cara paling efektif untuk mengatasi kelemahan daging adalah berdoa. Anda tidak bisa mengampuni, Anda berdoa. Anda nggak bisa kuasai hawa nafsumu, engkau berdoa. Engkau terikat dengan hal-hal yang berdosa, engkau berdoa. Tanpa doa, setan akan masuk, maka berdosalah kita. Kalau Anda sungguh-sungguh berdoa, saudara, setan tidak punya kuasa atas hidupmu, karena engkau melekat kepada sang sumber kemenangan itu, yaitu Tuhan sendiri, saudaraku. Jadi mari orang Kristen, orang-orang percaya, jemaat, doa memberikan 3 manfaat besar. Yang pertama lewat doa kita bisa naikkan permohonan kepada Allah. Yang kedua lewat doa kita bisa melatih kepekaan kita. Yang ketiga lewat doa kita bisa mampu menyelipkan kedagingan kita yang membawa kita kepada dosa saudaraku. Amin saudaraku. Datang sama Tuhan hari ini. Dengan sungguh-sungguh hati kita. Bilang Tuhan aku mau Tuhan bangun kehidupan doaku. Aku mau mengasihi Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Kalau selama ini Tuhan aku selalu pikirkan hidupku. Aku jarang Tuhan untuk mulai mengenal Engkau Tuhan. Ajari aku Tuhan. Ajari aku Tuhan. Supaya aku mengenal Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Datang sama Tuhan, tutup mata kita. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Sembah dia. Pak, aku punya kebutuhan nih. Mohon sama Tuhan. Ada waktunya engkau disuruh nunggu. Ada saat-saat di mana Tuhan berkata, usaha nak. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Aku akan menolongnya lewat situ. Tidak selalu dengan mujizat. Kami percaya Tuhan ada kuasa besar di dalam doa. Terima kasih untuk media rohani yang Kau berikan. Terima kasih untuk hak istimewa di mana kami bisa pakai untuk menyembah-Mu, mendengar Engkau berbicara Tuhan. Thank you. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan. Sama-sama katakan doa. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Sama-sama. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sambil mata engkau tetap tutup, biar musik ini mengiring kita. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini Tuhan, kami menganggap remeh kehidupan doa. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami berpikir kami cukup rohani dengan mengenal Engkau lewat firman. Kami berpikir kami cukup rohani dengan bisa menyampaikan firman-Mu dan belajar firman-Mu. Tapi Tuhan, kami tidak punya kehidupan doa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami datang kepadamu. Kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun. Supaya Tuhan, kalau ada kesempatan kami bisa berdoa bersama saudara kami yang lain. Biarlah kami mengambil kesempatan ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami ingin dengar Engkau berbicara kepada kami seperti domba mendengar gembalanya. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan instruksi-instruksi rohani kepada anak-anak-Mu. Supaya kami berjalan makin lama, makin serupa dengan Engkau. Dan biarlah kami dikuduskan, kami dilatih, kami dimurnikan Tuhan. Dari semua kontaminasi kedagingan kami. Karena kami melatih diri dan berjaga-jaga di dalam doa kami. Musik saja, mari tutup mata saudara. Dengar dia bicara kepada hatimu. Mungkin ada orang yang harus engkau ampuni hari ini. Mungkin ada orang yang harus engkau doakan hari ini. Engkau terlalu menahan sesuatu kebencian di dalam hatimu. Dan Tuhan berkata, lepaskan itu. Lepaskan itu. Supaya engkau sembuh. Supaya engkau sembuh. Tuhan, kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi ini. Biar kami tangkap hatimu Tuhan. Biar kami mengerti rencanamu Tuhan. Biar kami Tuhan senantiasa mau dikoreksi oleh Engkau. Dan kalau hari ini Tuhan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ingatkan kami bahwa semua ini bisa terjadi oleh karena ada satu pribadi yaitu Yesus. Yang sudah menyangkal dirinya. Yang sudah memikul salibnya. Dan sudah menyerahkan hidupnya kepada kehendak-Mu Tuhan. Mari angkat roti ini saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kita.
Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini, saudaraku. Haleluya, Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali yang kau minumnya, jadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus kita? Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Taruh tangan di hati kita. Taruh tangan di hati kita, saudaraku. Haleluya, haleluya. Tuhan, bawa kami mengerti. Bawa kami kepadamu, Tuhan. Bawa kami mendekat. Bawa kami mendekat, Tuhan. Supaya mulai hari ini kami akan bangun hidup doa kami. Kami akan punya kehidupan doa yang bergairah dengan Engkau. Urapi anak-anak-Mu, Tuhan. Latih kami untuk beribadah secara sungguh-sungguh. Latih kami untuk hidup di dalam roh-Mu, Tuhan. Biarlah anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih setia, kemampuan, itu Engkau curahkan kepada setiap kami. Keluarga demi keluarga, dari para imam, kepala rumah tangga, kepada istri, kepada anak-anak, dan seisi rumah diberkati oleh Tuhan. Supaya setiap hari kami membangun doa kami. Kami punya hubungan dengan Engkau, Tuhan. Dan biarlah nyata kasih dan kuasa-Mu yang mengubahkan kami. Terima segala berkat-Nya ini. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudaraku, ya, biar ini jadi berkat bagi kita semua di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.